Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah berhasil melakukan konfirmasi kesediaan PPG Angkatan 3 tahun 2023. Tentunya teman-teman di sini memiliki batas waktu sangat kecil sekali ya untuk kalian bisa melakukan konfirmasi dan jangan sampai telat. Ada juga teman-teman yang entah itu sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B yang ternyata ini tidak diundang meskipun kita sebagian besar sudah lulus seleksi akademik. Bahkan ada yang tidak lulus seleksi akademik ini malah sudah terpanggil. Nah, mungkin pada saat ini teman-teman banyak sekali yang bertanya-tanya, yaitu mengapa dia itu dipanggil dan mengapa saya kok tidak dipanggil. Pada video ini kita akan berbagi sebuah update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa sih penentuan pemanggilan peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3, sehingga nanti kita tidak bertanya-tanya lagi. Dan juga di sini kita nanti akan bisa legowo ya bagi teman-teman yang sudah terpanggil sebagai bahan persiapan untuk nanti mengikuti PPG dalam jabatan. Tentunya sebentar lagi ini akan segera dilaksanakan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya saat ini kita bertanya-tanya mengapa saya tidak dipanggil, mengapa teman saya ini kok dipanggil. Nah, di sini kita coba flashback kembali ya. Ini adalah untuk contoh, yaitu surat konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG yang di angkatan 1, dan tentunya untuk dasar pemberian surat terkait tentang konfirmasi kesediaan yang di angkatan 1 tahun 2023 sampai dengan ke belakang kemarin ya 2022 dan seterusnya, itu juga sama. Kalau misalkan kita di sini mencermati, yaitu surat edaran tertanggal 10 April ini kita bandingkan antara surat pemanggilan yang saat ini berlangsung dan juga yang sebelumnya. Nah, ketika itu yaitu terkait tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG yang angkatan 1, ini kan mendasarnya yaitu menindaklanjuti, teman. Kalau dulu itu menindaklanjuti surat kami sebelumnya tanggal sekian tentang pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG tahun 2023. Nah, maka disinilah dipanggil yaitu peserta yang akan ikut konfirmasi atau dipanggil PPG yang di angkatan 1 kemarin. Nah, sehingga kalau misalkan mendasarnya itu dari pengumuman hasil seleksi akademik di periode sebelumnya, maka yang terpanggil itu adalah teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik. Ketika teman-teman sudah mendapatkan tampilan lulus seleksi akademik, maka terpanggil PPG yang angkatan 1. Jadi dapat disimpulkan ketika itu, yaitu sebelum yang angkatan 2 dan angkatan 3 ini, sebagai salah satu dasar penentuan yang dipanggil PPG untuk konfirmasi kesediaan itu adalah guru-guru yang sudah lulus seleksi akademik. Namun kalau misalkan kita mencermati, yaitu surat edaran terbaru, yaitu konfirmasi kesediaan calon mahasiswa PPG angkatan 3, ini mirip dengan yang di angkatan 2. Mendasarnya itu sudah berbeda. Kalau di sini mendasar dari surat edaran sebelumnya terkait tentang hasil seleksi administrasi dan juga seleksi akademik, maka di sini yaitu mendasarnya itu dalam rangka pelaksanaan PPG dalam jabatan angkatan 3. Maka Dirjen GTK ini melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru membuka proses konfirmasi kesediaan bagi calon mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3. Nah, di sini tidak ada kata-kata yaitu mendasar dari pelaksanaan seleksi akademik, seleksi administrasi, namun langsung yaitu berisikan daftar nama yang melakukan konfirmasi atau berisikan daftar nama yang dipanggil PPG angkatan 3. Yang mana kesemuanya itu dapat dilihat pada lampiran 1. Ini untuk rekapitulasinya. Kemudian juga bisa melihat pada akun SIM PKB kita itu diplottingkan di mana, kita ditempatkan di mana. Jadi di sini kita pelajari yang pertama, yaitu dari surat edaran terkait tentang pemanggilan PPG. Kalau yang sebelumnya itu mendasar dari peserta yang sudah lulus seleksi akademik, namun sekarang ini sudah tidak ada lagi kata-kata tentang hasil seleksi akademik. Dan itulah yang membuka peluang teman-teman yang tidak lulus seleksi akademik itu terpanggil PPG angkatan 3.
Sebagai contohnya adalah yang seperti ini, yaitu ketika kawan-kawan yang tidak lulus seleksi akademik ini malah terpanggil. Ketika kita login, maka di sini kita akan mendapatkan formulir pernyataan kesediaan. Nah, setelah kita di sini menyatakan bersedia, kita diplotingkan, ditempatkan di universitas mana, kemudian kita angkatan 3, kemudian bidang studi kita, kemudian statusnya utama dan kategori 1. Maka di sini kita lanjutkan, yaitu ke konfirmasi surel personal ya. Kemudian lakukan konfirmasi surel personal terkait tentang cara melakukan konfirmasi baik itu kesediaan maupun surel personal hingga selesai. Ini teman-teman silahkan cek caranya di kartu video ya. Nah, kemudian setelah melakukan konfirmasi surel personal, maka di sini berhasil kita simpan. Nah, kini kita sudah fix resmi, yaitu melakukan konfirmasi kesediaan. Semua sudah checklist mulai dari konfirmasi kesediaan, kemudian konfirmasi surel personal dan juga selesai. Jadi tidak seluruhnya dari guru-guru ini mendapatkan undangan untuk melakukan konfirmasi kesediaan di SIM PKB. Ada yang sudah lulus seleksi akademik, ada yang belum lulus seleksi akademik, bahkan tidak pernah ikut seleksi akademik pun ini kita mendapatkan undangan. Pokoknya kalau misalkan kita mendapatkan undangan, ya segera saja kita lakukan konfirmasi kesediaan. Nah, sebenarnya di sini untuk dasar dari penentuan siapa saja yang berangkat, siapa saja yang belum, kalau misalkan tidak menggunakan lagi kelulusan seleksi akademik sebagai acuannya, itu kira-kira seperti apa? Ini sebagai contohnya, yaitu ketika itu saya tidak lulus seleksi akademik karena nilai saya ini adalah yang di sini ya 54 ini, sehingga sekarang ini malah saya dipanggil teman-teman. Dan ada konfirmasi dari salah satu kawan kita yang sebenarnya di sini tidak lulus seleksi akademik di tahun-tahun sebelumnya, tapi malah mendapatkan panggilan. Dan kondisi yang seperti ini dimulai dari ketika itu di angkatan 2 ya. Di angkatan 2 itu banyak sekali teman-teman yang tidak lulus seleksi akademik atau bahkan tidak pernah ikut seleksi akademik, ini malah terpanggil. Padahal sasaran kategori B. Nah, ini adalah tidak lulus pretest tapi mendapatkan panggilan PPG. Kemudian ketika ditanyakan untuk TMT-nya itu berapa? TMT 2010. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita melihat ya pada peraturan yang mengatur terkait tentang penyelenggaraan PPG, itu untuk penentuan keikutsertaan calon mahasiswa itu adalah dimulai dari masa kerja yang paling lama, kemudian usia yang paling tinggi, kemudian satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, kemudian juga perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Jadi untuk perolehan nilai seleksi akademik paling tinggi itu dimasukkan dalam poin yang terakhir ya, yaitu urutan yang terakhir. Kemudian juga di sini dari ketika itu ada siaran pers ya, yaitu dari Direktorat Jenderal PPG, yaitu terkait tentang penentuan ini, yang mana di sini untuk teman-teman yang dulunya melakukan konfirmasi kesediaan, dan tentunya juga ini sepertinya itu berdasarkan dari perjuangan dari PB PGRI ya, bahwasannya untuk diberikan semacam afirmasi bagi teman-teman yang masa kerja sudah lama, usia sudah di atas 50 tahun, untuk diberangkatkan PPG tanpa adanya seleksi akademik. Termasuk juga yang tidak lulus seleksi akademik ini juga terpanggil. Nah, sehingga di sini dapat kita rangkum ya, yaitu bahwa untuk dasar sebagai pemanggilan peserta PPG ini yang diperuntukkan bagi guru, yaitu yang pertama itulah diambil dari TMT dari 2005 sampai 2015 dulu. Ini merupakan sebuah jalur afirmasi, namun tidak seluruhnya ini dipanggil teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa di sini TMT-nya sekian ini namun belum terpanggil, ya di sini kita menunggu giliran ya, karena kuota itu kan terbatas kan. Kemudian guru-guru yang sudah lulus pretest PPG dari tahun 2017 sampai 2018, 19, 2022 ini yang antri dan belum mendapatkan pemanggilan. Kemudian guru yang sudah lulus pendidikan guru penggerak ini juga termasuk yang didahulukan. Kemudian guru sasaran kategori A maupun juga B yang sekarang berubah menjadi sasaran kategori 1 ini tentunya dipanggil. Nah, baik itu yang sudah lulus maupun juga belum lulus pretest, dan tentunya di sini untuk dasar pemanggilannya itu disesuaikan dengan kuota ya, kuota setiap wilayah dan juga bidang studi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu di sini usia ya. Jadi usia 50 tahun itu didahulukan. Saya tuh memiliki 3 kawan yang usianya di atas 50 tahun. Yang pertama itu adalah terpanggil kemarin di angkatan 2. Bahkan beliau itu baru lulus kuliah S1. Dia tuh tidak pernah ikut pendaftaran PPG, apalagi dia
lulus pretest kan, mendaftar saja belum pernah. Itu nyatanya bisa terpanggil karena beliau mendapatkan afirmasi usia 50 plus nih. Kemudian di angkatan ini ada 2 kawan itu, dia itu nggak pernah lulus pretest PPG bertahun-tahun, namun sekarang dipanggil dikarenakan yang satu usianya udah 52, yang satunya itu sudah 54 ya teman-teman. Jadi ini adalah 5 hal yang menyebabkan kita terpanggil dan juga tidak terpanggil. Namun di sini tentunya saya ucapkan selamat bagi teman yang terpanggil. Segera saja untuk lakukan konfirmasi dan pantau akun masing-masing sesuai dengan jadwal ini ya.